Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jainal Arifin SPG selaku pengawas SD Kecamatan Candipuro, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta komite, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Candipuro 3, serta perwakilan wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan serangkaian acara observasi kinerja kepala sekolah tentang visi misi sekolah pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, prakata pengawas SD Kecamatan Candipuro. Keempat, presentasi kepala sekolah. 5, diskusi tentang visi misi sekolah. 6, penutup. Baiklah, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua pada umumnya dan bagi SD Negeri Candipuro 03 pada khususnya, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Berikutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sumarsam SPT. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il afdal wa ta'tina biha ya Allah min jami'il hajat wa tuqaddina biha min jami'il syaitan wa tarhamna biha ta'ala darajat wa tuqaddina sahaya min jami'il khairati wa hayati wa jannah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa rahmatan kana rabbana sibara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan lillahi wa ala bihajat al-haram wa dirabaqatin nabiyyi salam bil bid'ati wa salamati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna as'aluka bi sirri du'aika maksudi ya Allah min khalqika ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah presentasi kepala sekolah. Kepada Bapak Tri Hartanto SPT kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati
Ini pada pagi ini yang menyampaikan visi misi sekolah. Dan visi misi ini baru beberapa tahun disusun, namun juga mungkin nanti dirasa oleh Bapak Ibu ini kurang pas menyesuaikan perkembangan, nanti ada revisi, kami punya moto bersama-sama Dewan Guru juga komite, untuk peneliti ya, mengambil dari surat Al-Asr, sungguhnya manusia benar dalam dunia kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan azan menghati supaya mentaati kebenaran dan yang mengerti supaya lebih bisa benar. Itu surat Al-Asr yang saya kita baca karena pendek kapal. Kemudian sekarang visi itu apa? Misi itu apa? Terus perbedaannya itu apa? Siapa yang menentukan visi dan misi di satuan pendidikan? Ini pengertian visi secara singkat atau secara artian itu, visi itu mimpi, cita-cita, gagasan yang berorientasi pada masa depan dari sekolah ini. Juga sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Lah, visi tersebut dapat berubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Khususnya ini dari 2 tahun yang lalu, kemudian tidak mungkin tetap di tahun ini karena perkembangannya sudah beda. Kemudian yang D, visi pada satuan pendidikan ini harus mampu memberikan gambaran mengenai standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Hasil dari output atau lulusan dari sini bagaimana? Visi misi harus dapat realistis, kredibel dan atraktif, sebaiknya mudah dipahami, singkat, ideal dan fokus pada mutu serta motivasi setiap pemangku kepentingan. Ini pengertian visi. Sekarang misi, mimpi itu harus diapakan? Kita jangan dulu kepingin seperti saya jadi guru, ya mimpi begitu. Upayanya apa? Ya sekolah. Ya darahnya sudah. Singkatnya seperti itu. Nah ini kita wujudkan dari sekolah, dari SD dan sebagainya. Itu yang disebut misi. Upaya, pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Itu misi yang pertama. Yang kedua, dibuat untuk mempermudah pencapaian visi, pencapaian cita-cita atau mimpi tadi itu. Misi adalah metode atau cara kerja dengan kerja yang memberikan petunjuk untuk mewujudkan visi. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan misi. Misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Perbedaannya, visi itu sesuatu yang dicapai, misi adalah kegiatan atau upaya untuk mencapai sesuatu tersebut atau mencapai visi itu. Meskipun berbeda pengertian, namun visi dan misi merupakan sebuah kesatuan yang harus berjalan beriringan. Ada visi, ada mimpi, ada cita-cita, tetapi kita tidak ada upaya. Contoh, kepingin menjadi seorang polisi, putra pun jenengan, maka saran sekolah dulu. Setelah itu ada pengumuman mendaftar dan sebagainya. Upayanya apa? Seperti yang sering kita lihat di sini, ada upaya. Contoh, anak muda itu selalu menetapi atau ada macam diklat ya. Contoh putranya guru karena menjadi pelaut, itu
Ini kan visinya begitu. Kudu ini juga mengikuti pendidikan khusus yang nantinya menuju ke sana. Itu misinya. Tanpa itu nggak bisa, hanya duduk-duduk saja nggak bisa. Terus siapa yang menentukan visi dan misi satuan pendidikan? Yang menentukan siapa? Yang harus kita perhatikan adalah program dan kegiatan sekolah harus merujuk pada visi yang telah ditetapkan. Visi bukannya sekedar tulisan tanpa dipahami maknanya. Untuk menginternalisasi visi pada setiap warga sekolah, maka visi perlu disosialisasikan secara berkala. Jadi kadang Pak Lukman hanya ngobrol ya, ini dari jalan ibu-ibu, jadi pagi-pagi ibu cuma satu ya bapak ini, rajin alhamdulillah ya. Itu kalau kreatif, kalau ada diskusi semua. Di sini ada di samping paguyuban kelas, ada paguyuban lintas yang dikomandani oleh Bu Eni Akid. Sekarang visi SD kita di tahun pelajaran atau tahun ajaran 2023-2024 beriman, berbudi dan berprestasi untuk mengembangkan kecakapan itu. Seperti di moto yang awal, beriman, berbudi, seperti moto di awal tadi yang kita mengambil dari surat Al-Asr. Sekarang visinya, upaya kita satu, menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengamatan ajaran agama. Dua, menanamkan budi pekerti sebagai implementasi pendidikan karakter dan budaya bangsa. Tiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat dan minat dan potensi siswa yang ada di SD kita. 5. Menjalin kerjasama gotong royong yang harmonis dengan warga sekolah dan lingkungan, antara dengan komite, dengan paguyuban masing-masing kelas. Kemudian dari itu, ini ada data rapor pendidikan SDN dari Pro 3 tahun 2024. Ini kami ambil sebagian karena memang jumlah banyak, ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Ini bisa dari yang turun, ya itu merah, tentang kompetensi pada domain aljabar. Nilai rata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ini turun 1,45, yang dulunya 44,65, sekarang 43,2. Ini diantaranya. Kemudian berikutnya tentang kompetensi mengetahui nilai rata didik pada kemampuan memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. Ini turun 8,75, untuk lumayan turunnya dari 46,97 menjadi 38,22. Peringkat menengah ini yang itu diantaranya. Ini kita diambil karena di setiap tahun pada tanggal Oktober anak-anak kelas 5 ini mengikuti yang namanya asesmen nasional berbasis komputer. Alhamdulillah semua di sini sarana sudah memenuhi. Masuk yang jalan tempat ini rekap gedung tahun 2023. Dilanjut sekarang bagaimana, kan tadi ada yang turun, ada yang naik, ada yang tetap. Ini kami tampilkan tenaga pendidik yang ada di SD kita. Ini guru kelas 1, Pusawati SPD, ada besok di samping sebagai guru kelas 1, gurunya juga menangani aset. Kemudian ini 2 tahun lagi mengikuti saya pensiun. Terus yang guru kelas 2, Bu Sukitri SPD
SPD ini di samping guru kelas 2 juga sebagai operator bus besok mudah-mudah mudah-mudah kongkoi dong gue orang belum gue ini ya untuk liriannya atau ini. Nah ini guru kelas 3 ini guru kelas yang paling ganteng ini tapi lainnya perempuan semua Pak Fikih Setiawan SPDSD tapi panggilan sehari-hari Pak Gio. Makanya dulu saya masih sekilas dulu di sini itu jangan dulu aja. Terus guru keempat Ibu Endangwati SPDSD ini juga mengikuti saya tahun depan sudah purna. Ibu Endang ini tahun 2025 pertengahan untuk observasi awal 2026. Untuk yang lain masih muda-muda ini jaraknya jauh. Terus ini kelas 5 Ibu Siti Robeka SPDSD ini di samping guru kelas 5 juga sebagai bendahara dilewati duit, Pak itu duit dilewati. Terus guru kelas 6 ini yang kreatif juga, ini yang nata-nata dalam musik dan sebagainya ini Bu Elmi Farida SPD ini jenazah semua ahli di matematika, bahkan ini tim naskah di Kecamatan Jatiboro. Dan ini guru pendidikan agama Islam Pak Muhammad Rizky Masuri SPD itu yang udah syuting itu. Terus yang berikutnya guru olahraga, menyebut olahraga Bapak Muhammad Hamka SPD ini masih muda sekali, baru masuk ke magang ya. Magang tapi hari ini ikut tes PPG aja. Jadi kalau nanti lulus kita cari lagi karena PPG pelajarannya. Terus tadi di rapat pendidikan dan sebagainya juga di visi-visi ini ada referensi keberhasilan yang sudah diraih itu apa, kendala yang dihadapi itu apa, solusinya itu apa, jalan keluarnya, rencana yang kita lakukan itu apa ke depan. Ini keberhasilan diantaranya yang pertama, ini mohon maaf ya, ini Quran Mas ya. Tapi kalau sorot ya, Quran kalau sorot tidak. Ya, dari itu, terus yang kata itu marching band anak-anak kita di saat menyambut Ramadan juga di saat menjelang tasawuran ini juga di pelepasan kisah kenang tahun kemarin juga itu lomba di antara pramuka juga ada tari apa namanya topeng ya. Juga memiliki sarana di samping drum band atau marching band ada Al-Banjari di kesenian Islami Al-Banjari. Terus sebelah itu anak kita kelas 5 ya, kelas 4 ya, yang kemarin juara kecamatan terus mengikuti kabupaten. Namun karena musuh yang api-api tapi tidak mengecewakan, akhirnya cukup lumayan. Itu diantara sebagian keberhasilan yang ada di SD Negeri Candipuro 3. Itu diantara itu. Kemudian kendalanya pendanaan bandane. Ini mau bandane ini belum ada. Terus untuk karena memang dulu untuk marching band itu vakum karena COVID sudah disimpan di tempat khusus, namun karena gedungnya juga tidak direhab, akhirnya kulit jalanan itu rontok-rontok, terus ada karat sehingga perlu pembenahan. Nah, alhamdulillah dari Pak Buyub, namanya Pak Buyub, urunan Pak untuk membenahi itu. Alhamdulillah bisa dipakai, bahkan untuk pelatihnya dengan biaya juga dari Pak Buyub. Kami tidak ikut memegang keuangannya, di Pak Buyub yang memegang keuangan yang di
dibimbing juga oleh komputer. Yang kedua, dukungan dari murid, guru, wali murid dan masyarakat. Ini perlu lebih giat lagi. Dan ketiga, perubahannya terus-menerus di dunia pendidikan. Terkadang kita itu rontok lapaan dengan perubahan-perubahan yang ada. Solusi yang kami lakukan diantaranya mencari sumber dana yang lain selain dosen, dan itu dari paguyuban per kelas dengan dukungan wali murid, guru, orang tua dan masyarakat. Kemudian mendorong bapak ibu guru untuk terus mengikuti perubahan yang ada terutama dalam dunia pendidikan. Itu diantaranya untuk solusi dari kekurangan atau nilai dari rapor pendidikan itu. Nah, rencana yang bisa kita lakukan ke depan setelah merumuskan visi dan misi, langkahnya adalah menerjemahkan visi misi tersebut dengan tujuan strategi yang konkret dan terukur. Misalnya tujuan jangka panjang itu diantaranya punya 5-10 tahun. Juga ada tujuan jangka menengah yang kami susun dengan RKJM, tujuan jangka pendek. Terus ketiga, menyusun strategi mencapai tujuan jangka panjang. Itu diantaranya dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT organisasi. Keempat, strategi mencapai tujuan jangka pendek. Ini untuk spesifik dan terukur sehingga di visi misi itu sesuai dengan kemampuan kita dan menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan yang telah berjalan dan yang akan datang. Ini adalah terima kasih yang kami paparkan di hadapan Bapak Ibu tentang visi misi. Mungkin ada tambahan potensi dari Bapak Pengawas SD Kecamatan Jatiburo, kami persilakan. Punten ini untuk visi dan misinya ini sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya lebih spesifik. Ini kan langsung beriman, berbudi dan berprestasi untuk mengembangkan kecakapan hidup. Ini subjeknya siapa Bunda? Mahasiswa, dan seharusnya visi ini pun diawali dari kata kerja yang bisa menggugah. Jadi bisa mewujudkan peserta didik yang beriman, berbudi dan berprestasi untuk mengembangkan kecakapan hidup. Terus jelas makin. Apunten Nabi dan ngapunten hanya memberikan masukan supados langkung sami. Mewujudkan peserta didik yang beriman, berbudi dan berprestasi untuk mengembangkan kecakapan hidup. Jadi jelas siapa yang mau beriman, siapa yang mau berbudi, siapa yang mau berprestasi, muridnya. Dan siapa yang mengajarkan? Gurunya. Gimana kalau gurunya sering datang terlambat bulan, datangnya telatanan? Ya berarti tanggung jawab moralitas masing-masing individu kepada Allah. Apa pendidikan itu? Menuntun tumbuh kembang peserta didik menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia individu dan sebagai manusia anggota masyarakat. Itu perlu. Maka dari itu kita mulai dari diri kita, atau bahasa Maduranya be yourself. Be yourself dari diri kita. Kalau dalam bahasa Arabnya asli nafsaka yaslih laka annas. Perbaiki diri kita, maka orang lain akan baik kepada diri kita. Nah ini yang perlu diperhatikan. Menjadi diri sendiri itu penting. Makanya hadis qudsi menyatakan man arafa nafsahu faqad rabaha rabbahu. Artinya dalam kunci barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagi
kita ini manusia lemah. Kita ini lemah. Dan terus dulu ngitang Gusti Allah. Menawi boten itu lengkari Gusti Allah nggih boten saged. Datang nggih guys. Menurut iman. Alhamdulillah ini abdi dalem seneng. Bagi napa? Sampun wonten hiasan-hiasan, dibuat kotor dindingnya dengan hiasan kulit. Sekolahnya sudah bagus, perlu disyukuri. Paling tidak cara mensyukuri, ngajak paguyubannya 1 bulan sekali, katanya dibersihkan sama-sama. Loh kan ngoten, nggih. Mboten sakian minggu 1 bulan sekali. Nah, terus tadi ada kegiatan drum band. Yang saya maksud perpaduan antara Al-Banjari dengan drum band, saya sedoyo. Al-Banjari ini wonten, cuman pakai nopo drum sing agem iku dengan mercy-nya mungkin 3. Menangi Al-Banjari digabung drum band wadah kesulitan. Tapi paling tidak ada yang besar itu ada mercy-nya, entah 3, entah 2. Akhirnya ditambah 5. Ternyata dan di 23 ada inovasi baru. Al-Banjarinya gabung kali di segala semuanya kecakapan hidup ini prestasinya bisa tercapai. Prestasi itu bukan hanya harus dapat piala, tapi anak-anak berkarakter itu juga prestasi. Bukan harus piala. Pada saat anak sudah terbiasa mengucapkan salam, assalamualaikum, itu prestasi. Yang biasanya masuk rumah tanpa salam, makanya perlu agama cross check Bapak ya. Ada berapa orang yang sudah mengucapkan salam setelah pulang dari rumah, dari sekolah? Konfirmasi kerjasama dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya jangan pernah ada dusta di antara kita, harus jujur. Jangan ditutup-tutupi kalau anaknya ingin bagus. Mohon maaf, Bapak PAI, nanti anak saya nggak pakai salam. Pulang berangkatnya tidak pamitan. Nah, di sini fungsinya kalau sudah ada kolaborasi seperti itu, guru agamanya nanti mengingatkan anak-anak mencuri yang baik adalah mencuri salam, bukan mencuri ayam. Maka dahuluilah orang lain pada saat kamu mengucapkan salam. Prakteklah kalian dari rumah. Mulai besok saya pantau sampai 1 minggu ke depan. Siapakah yang sudah mengucapkan salam dengan bagus? Ribet Pak, iya memang iya. Makanya untuk membuat anak berkarakter itu butuh 1 kampung. Gak bisa kepala sekolahnya saja, pengawasnya saja, atau gurunya saja. Harus semuanya Bu. Jenengan game ngatur sing sae, sekolahan juga memberikan kondisi yang bagus, kepala sekolah juga memberikan tauladan, pengawasnya juga mau datang. Kalau itu semuanya bekerja dengan bagus, insya Allah bagus. Sama dengan mobil, umpami mobil ini pulau setitnya, Pak Tim itu bensinnya, tidak ada bensin, tidak bisa jalan. Businya rusak, tidak bisa jalan. Bempernya copot, juga tidak bisa jalan. Meskipun jalan, gele paku. Makanya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf bila ada perkataan saya menyinggung mana ibu panjenengan. Buatan ya bun. Soalnya mau Pak Fikir menunjuk jenengan. Oh, ngapunten. Terus bila wonten atur lapas kula di mata panjenengan, kula nyuwun bumi samudra panasami. Atau bahasa Madinahnya Bu, mana diberi beselok dari akaran dari kauda abdinya nyokon sabura sesopun bersesepon. Ini cara saya, karena saya bukan orang Jawa Bu, orang Madura, makanya tidak ada manis-manisnya kayak beliau. Saya asing karena dari pulau jadi masyarakat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara observasi kerja kepala sekolah pada hari ini. Apabila ada turunan yang kurang berkenan